Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Pada turunan fungsi trigonometri ini ada beberapa bentuk trigonometri yang nanti turunannya akan kita bahas. Untuk turunan dari sin X ini adalah cosinus X, kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian untuk tangan X, nah untuk tangan ini kan bisa kita sederhanakan juga atau kita ganti menjadi sin X per cos X. Ini juga sama artinya dengan tangan X. Nah ini turunannya adalah secant kuadrat X. Kemudian untuk kosekan X ini sama saja dengan 1 per sin X. Nah ini untuk kosekan X ini turunannya adalah min kosekan X dikalikan dengan kotangan X. Kemudian untuk sekan X ini sama dengan 1 per cosinus X. Ini turunannya adalah tangan X dikalikan dengan sekan X. Kemudian untuk kotangan X ini sama dengan 1 per tan X. Ini turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Jadi nanti dalam pengaplikasian turunan fungsi trigonometri ini kita lihat dulu bentuk soalnya, kemudian kita lihat aturan-aturannya. Jadi aturan yang dipakainya apa? Apakah aturan penjumlahan, pengulangan, perkalian, atau pembagian? Jadi nanti aturan-aturan tersebut yang akan kita pakai. Kemudian harus diingat lagi untuk rumus-rumus identitas trigonometri seperti itu juga harus diingat kembali untuk menyederhanakan nanti bentuk trigonometri yang kita dapatkan. Sekarang kita langsung saja pada contoh soal. Sini untuk contoh soal yang pertama ada sebuah fungsi Y sama dengan X sin X. Nah pada fungsi ini kita akan mencari turunan fungsinya. Nah jika kita perhatikan pada fungsi nomor 1 ini, bentuk aturan yang ada pada fungsi ini adalah bentuk perkalian. Jika kita lihat bentuknya di sini adalah X dikali sin X. Jadi sin X ini adalah satu kesatuan karena X di sini bertindak sebagai sudut. Jadi sin X ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini bentuknya sebetulnya bentuk perkalian X dikali sin X. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, di sini karena bentuk perkalian berarti di sini kita menggunakan aturan perkalian juga. Jadi di sini kita memisalkan terlebih dahulu. Kita misalkan untuk U-nya, misalkan U-nya adalah X, kemudian U aksennya berarti turunan dari X ini adalah 1. Kemudian V. Jadi kita di sini menggunakan aturan perkalian. Diingatkan kembali untuk aturan perkaliannya seperti apa. Jadi aturan perkalian itu rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kita memisahkan dulu U dan V-nya. Nah untuk V-nya kita misalkan sin X. Jadi V aksennya adalah turunan dari sin X adalah cos X. Cos X. Jadi di sini kita aplikasikan ke dalam rumus untuk turunan aturan perkalian. Y aksennya berarti U aksen V ditambah V aksen U. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai-nilainya yang sudah kita dapat di pemisalan. U aksennya 1, V-nya sin X ditambah V aksennya cosinus X, kemudian U-nya X. Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini hasil kalinya adalah sin X, kemudian yang ini hasilnya adalah cos X dikali X, itu adalah X cos X.
Jadi cos X dikali X itu bukan cos X kuadrat, karena X di sini kan bertindak sebagai sudut yang satu kesatuan dengan kosinus X. Jadi kalau ada perkalian baru itu berarti dikalikannya ke depan cosnya tersebut. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Di sini untuk contoh yang kedua fungsinya yaitu Y sama dengan sin X dibagi sin X ditambah cos X. Nah, untuk contoh nomor 2 ini aturan yang kita pakai adalah aturan pembagian. Jadi kita akan memisalkan kembali untuk U dan V-nya, kemudian nanti kita masukkan ke dalam rumus turunan untuk aturan pembagian. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah U-nya bagian pembilang, yang bagian atas untuk sin X, kemudian turunannya yaitu cos X. Kemudian kita misalkan yang kedua adalah V-nya sin X ditambah cos X. Nah, untuk turunannya di sini kita lihat bentuknya adalah bentuk penjumlahan. Berarti untuk turunan bentuk aturan penjumlahan artinya kita menurunkan tiap sukunya atau tiap fungsinya. Jadi kita turunkan satu-satu. Untuk sin X turunannya adalah cos X, kemudian untuk cosinus X turunannya adalah min sinus X. Jadi ini min sin X. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya untuk turunan bentuk aturan pembagian, yaitu U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Sekarang kita masukkan dulu untuk U aksennya yaitu cos X dikalikan dengan V-nya adalah sin X ditambah cos X dikurangkan V-aksennya cos X min sin X dikalikan dengan U-nya sin X. Akan kita bagi dengan V-nya sin X ditambah cos X pangkat 2. Nah, sekarang kita operasikan terlebih dahulu. Di sini yang pertama adalah cos X dikali sin X, yaitu cos X kali sin X atau cos X sin X. Kemudian yang kedua adalah cos X dikalikan dengan cos X. Jadi kan di sini cos X dikalikan dengan cos X. Ini hasilnya cos X-nya kan ada 2 ya. Jadi cos X pangkat 2. Ini atau bisa juga kita tulis dalam bentuk cos kuadrat X. Jadi kita pakai bentuk yang ini. Cos X dikalikan positif cos X. Ini berarti positif cos kuadrat X. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati di sini karena ada tanda negatif ya. Jadi di sini kita lihat yang pertama min di sini kita kalikan dengan cos X. Biasanya di depannya ada angka 1 kan. Jadi di sini min 1 kita kalikan dengan cos X, min cos X kita kalikan hasilnya dengan sin X. Berarti min cos X dikali sin X. Jadi di sini min cos X sin X. Kemudian selanjutnya min dikalikan dengan min sin X, hasilnya positif sin X, kita kalikan dengan sin X. Jadi min sin X dikalikan dengan sin X. Jadi ini kan positif sin X dikalikan sin X. Hasilnya berarti sin X
pangkat 2 atau sin kuadrat X. Jadi ini positif sin kuadrat X. Kemudian untuk penyebutnya kita bisa operasikan di sini sin X ditambah cos X pangkat 2 ini berarti menjadi, untuk yang penyebut ini kita kerjakan di sini sin X ditambah cos X pangkat 2. Berarti kita kuadratkan terlebih dahulu sin X nya, berarti sin X dikuadratkan berarti sin kuadrat X, kemudian 2 dikalikan sin X, 2 kita kalikan dengan sin X, hasilnya 2 sin X, kemudian kita kalikan dengan positif cos X, jadi positif 2 sin X cos X. Kemudian yang terakhir cos X nya kita kuadratkan menjadi positif cos kuadrat X. Nah, sekarang kita tuliskan di sini untuk penyebutnya, berarti penjabarannya menjadi sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah bisa kita operasikan atau tidak, apakah ada yang bisa saling menghabiskan atau tidak. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu di sini untuk bagian pembilang terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang saling menghabiskan atau yang bisa kita coret di sini, yaitu cos X dikali sin X dengan min cos X kali sin X. Jadi ini bisa kita coret. Jadi ini saling menghabiskan. Kemudian tersisa berarti cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Nah, kita tulis cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Kemudian penyebutnya di sini kita lihat, kita tulis dulu saja sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Nah, kita lihat sekarang bisa disederhanakan atau tidak. Jadi kita harus mengingat kembali rumus-rumus untuk bentuk trigonometri, kemudian identitas trigonometri juga. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bagian pembilang maupun penyebut ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Jadi kita ingat terlebih dahulu untuk rumus identitas trigonometri. Di sini identitas trigonometri saya coba tulis dulu. Di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini salah satunya. Jadi kita bisa aplikasikan di sini untuk bagian pembilang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi bisa kita sederhanakan dengan 1. Kemudian kita lihat bagian penyebutnya. Di sini bagian penyebut juga bisa kita sederhanakan. Di sini ada sin kuadrat X, di sini ada cos kuadrat X. Jadi ini bisa kita sederhanakan untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X-nya yaitu 1. Kemudian di sini kita lihat untuk 2 sin X cos X. Nah, kita lihat untuk 2 sin X cos X ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk sin 2X. Itu 2 sin X cos X. Jadi kita juga harus ingat rumus-rumus identitas trigonometri dan rumus trigonometri lainnya. Nah, sekarang kita lihat berarti di sini untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kita bisa sederhanakan atau kita ganti dengan 1. Kemudian untuk 2 sin X cos X bisa kita sederhanakan menjadi bentuk sin 2X.